Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Manar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa taala kita masih bisa diberikan kesempatan, kekuatan dan juga kenikmatan yang sangat banyak sekali. Di antara kenikmatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan. Demikian pula Allah kenalkan kita dengan manhaj salafus saleh, manhaj yang benar, manhaj an-nubuwah. Maka insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang masalah manhaj. Tapi sebelumnya sebagai motivasi bagi diri kita sendiri, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dia melakukan untuk menuntut ilmu agama, maka akan dimudahkan baginya belajar atau masuk ke dalam surga. Jadi kenikmatan seseorang bisa berjalan untuk menuntut ilmu agama, maka di sisi lain Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Karena dengan belajar ilmu agama kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Caranya cuma satu, belajar ilmu agama. Maka pantaslah kalau seseorang belajar ilmu agama akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan gimana kita semua istiqomah untuk mencari ilmu agama, ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Demikian pula dimudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala ya rabbal alamin. Baik, tadi disebutkan bahwasanya kita belajar ilmu agama. Dan ilmu agama itu tidak lepas dari 4 perkara. Ya. Yang pertama masalah akidah. Ya. Yang kedua, ini masalah ibadah. Yang keempat, masalah muamalah. Yang ketiga, masalah muamalah. Yang keempatnya masalah adab dan akhlak. Nah, ilmu agama itu tidak akan keluar dari 4 perkara ini. Masalah akidah, ini masalah yang sangat urgent. Nah, ini gantian nih ibu-ibu ya. Diam dulu, biar yang pengen bener-bener belajarnya itu dapat gitu. Karena di antara kita ada yang pengen sekedar ikut kajian, tapi ada juga yang memang benar-benar ingin tahu ilmu agama yang benar biar kita bisa selamat. Karena banyak nanti di akhir zaman itu fitnah, ya, sehingga kita bisa keluar daripada fitnah itu dengan cara belajar ilmu agama. Tapi akidah ini pondasi yang paling awal, pondasi yang paling penting, paling urgent. Seseorang bisa jadi dia melakukan ibadahnya hanya wajibnya saja, biasa-biasa saja dia ibadahnya, muamalah biasa-biasa saja, adabnya biasa-biasa saja. Tetapi akidahnya kuat, tauhidnya kuat, maka ini yang bakalan selamat. Maka kita tekankan di sini, yang pertama adalah masalah akidah dulu. Kuatkan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang emang itu datang daripada Rasulullah SAW, kemudian dipahami oleh orang-orang salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in wa atba' at-tabi'ut tabi'in. Nah, ini yang harus kita pelajarin lebih detail, lebih dalam masalah akidah. Karena banyak di antara kita bisa jadi itu orang-orang terpleset di masalah akidah. Dia mengaku dirinya Islam, dia mengaku dirinya muslim dan muslimah, tetapi di sisi lain dia terjerumus ke dalam kesyirikan, kebid'ahan,
khurafat dan lain sebagainya. Maka akidah tersebut atau tauhidnya itu berkurang, bahkan bisa hilang disebabkan karena dia melakukan kesyirikan. Nah, buku ini pantasnya kuteb ya, buku kecil. Insyaallah nggak banyak yang akan kita bahas, beda dengan buku-buku yang lain bisa berjilid-jilid. Tapi kuteb yang ada di depan kita ini akan membahas masalah golongan yang selamat. Maka di sini disebutkan Minhaju al-Firqati an-Najiyah wa Ta'ifati al-Mansurah. Manhaj artinya metode, cara. Kita mengetahui al-Firqah an-Najiyah, golongan yang selamat. Siapa sih golongan yang selamat tersebut? Caranya seperti apa agar kita bisa masuk ke dalam golongan yang selamat tadi? Pasti di antara kita, mungkin semuanya, seluruh manusia pasti ingin selamat. Pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Pasti ingin masuk ke dalam surga. Cuman caranya yang harus kita tahu. Apakah hanya sekedar mengaku dirinya saya ingin masuk ke surga? Atau emang harus ada usaha terlebih dahulu agar kita termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses, selamat dunia dan akhirat tentunya ya. Wa Ta'ifah al-Mansurah, dan juga golongan yang ditolong. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang menginginkan agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa taala sendirian. Kalau kita dibiarkan dalam satu kejap saja, pasti kita akan meninggal dunia. Maka ketika zikir pagi dan sore kita mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir aflih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup dan yang maha menghidupkan, bi rahmatika astaghfir, dengan rahmatmu aku meminta kepadamu. Nah, istighotsah itu hanya kepada Allah. Ya, tidak boleh kepada yang selainnya. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah keadaanku. Perbaiki itu keadaan kita. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri walaupun hanya dengan sekejap mata. Wallahi, sekejap mata saja kalau Allah tidak ikut campur dengan urusan kita, maka kita akan binasa. Maka kita butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika seseorang butuh pertolongan, butuh ingin diselamatkan, lihatlah bagaimana cara kita ditolong. Ya. Kalau kita ingin ditolong, bagaimana caranya? Ya, insyaallah kita akan bahas di dalam kitab ini, ya, Al-Firqah an-Najiyah. Dan di sini kitab atau kitab tersebut itu ditulis oleh Muhammad bin Jamil Zainu. Nah, Muhammad bin Jamil Zainu, kalau Masehinya beliau lahir pada tahun 1930 Masehi atau 1344 Hijriah. Ya, berarti sebelum Indonesia merdeka beliau sudah lahir. Ya. Kalau Masehinya meninggal pada tahun 2010, jadi masih baru-baru meninggalnya nih. Maka asatid kita yang pernah kuliah di Madinah ya pernah ketemu dengan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ini. Jadi perjalanan hidupnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ini, beliau lahir di Suriah. Kalau bahasa Arabnya kotanya namanya Halab, sekarang namanya Aleppo. Ya. Kalau kita Aleppo kita searching, ya itu termasuk ibu kota dari Syria. Dan sekarang itu lagi dibombardir oleh Syiah Nusairyah laknatullah alaih. Bahkan ada di antara mereka ketika dikepung sama Syiah Nusairyah itu nggak ada pasokan makanan yang masuk ke dalam kota tersebut, sehingga mereka ketika ada kucing, ya karena sudah berhari-hari mereka berminggu-minggu nggak mendapatkan makanan, ada di antara mereka makan kucing karena dalam keadaan terdesak, kondisi yang sangat terdesak. Nah, beliau lahir di Aleppo. Ya. Aleppo itu termasuk masih campur aduk antara Sunni yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Sunni yang Sufi. Bahkan ada di antara mereka itu orang-orang yang emang berlebihan dalam melakukan ibadah tanpa ada contohnya dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah beliau itu pernah belajar di Thariqah Naqsabandiyah.
Ya. Kemudian berpindah lagi di Thariqah Qadariyah. Jadi banyak di lingkungan beliau adalah termasuk orang-orang yang Thariqah. Kalau bahasa kita namanya tarekat. Ya, orang-orang sufi. Ketika beliau belajar, memang belajar Al-Quran, tetapi disisipi dengan hal-hal yang bid'ah, yang gak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Di antara doktrinnya adalah kepada murid-muridnya agar mereka menjauhi yang namanya Wahabi. Ini Wahabi apa namanya ini? Aliran atau apa ini? Ini sebutan agar orang itu benci terhadap orang-orang Ahlussunnah, sehingga dikasihlah laqab Wahabi. Padahal kalau secara makna itu bagus ya. Wahhab, Al-Wahhab dinisbatkan kepada Al-Wahhab, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pemberi. Cuman mereka orang-orang Syiah dan juga orang-orang komunis, demikian pula orang-orang yang benci terhadap Saudi Arabia, maka dilakopkan orang-orang berpegang dengan sunnah disebut sebagai Wahabi, julukannya Wahabi. Dikasih sebutan tersebut, kemudian didoktrin bahwasanya Wahabi ini termasuk thariqat yang sesat. Ya, nggak benar Wahabi ini. Jadi sebutnya Wahabi. Akhirnya Syekh Muhammad ini bertanya kepada Syekhnya, Wahabi itu apa? Tetapi dia tidak bisa menjelaskan, dia hanya bisa menyebutkan bahwasanya Wahabi ini adalah aliran yang sesat yang suka mengkafirkan. Kalau di sini lebih ekstrem lagi, akan menghalalkan darah kaum muslimin. Terus juga melarang ziarah kubur, nggak boleh tahlilan, nggak boleh sholawatan. Ya, padahal kita setiap hari sholawat, setiap hari kita tahlil. Berarti ini hanya sekedar fitnah belaka. Julukan-julukan Wahabi ini agar mereka enggan atau enggak mau untuk mengikuti kajian-kajian sunnah. Tapi ketika mereka duduk di majelis ilmu dan tahu ya ikhwan-ikhwan kita yang sunnah, pasti insya Allah mereka akan mengerti betapa indahnya thariqah ataupun golongan ataupun firqah. Ya, ini namanya al-firqah wa ta'ifah, golongan. Betapa indahnya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ikhwatillah azinallahu ayyakum, kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal ilmu agama, ketika keluar dari masjid, lembutkan hati kita. Ya, jangan memasang muka-muka yang seram. Bisa jadi mereka tidak mau mengikuti kajian kita disebabkan akhlak kita yang keras, yang kaku. Tapi berlemah lembutlah. Ya, ucapkan salam, tebarkan senyum kepada mereka. Mudah-mudahan dengan akhlak kita yang baik, akhlak kita yang lembut, akhlak kita yang karim, insya Allah mereka bisa ya ngikutin kajian kita, kemudian semakin cinta dan masuk ke dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi beliau kecil, Syekh Ahmad bin Jamil Az-Zauni ini termasuk orang-orang yang sufi. Kemudian beliau umrah ke Masjidil Haram, bertemu dengan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, ketika bertemu dengan Syekh bin Baz, duduk di majelisnya Syekh bin Baz, dia merasa asik, merasa nikmat, merasa masuk akal ini apa yang diucapkan oleh beliau. Karena orang-orang salaf, Ahlussunnah wal Jamaah ini, kalau mereka ngisi kajian pasti qala Allah wa qala Rasul, firman Allah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ngeresep masuk ke hatinya. Nah, kemudian ngobrollah Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zauni dengan Syekh bin Baz dan tertarik dengan akidah tersebut. Apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz tersebut. Maka beralihlah yang tadinya beliau sufi ke dalam salafi. Akhirnya diizinkan ketika belajar sama Syekh bin Baz bertahun-tahun, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengizinkan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu untuk mengajar di Masjidil Haram. Ini termasuk luar biasa, ya. Predikat yang luar biasa ketika seseorang itu bisa mengajar di Masjidil Al-Haram. Nah, ini kisah singkat daripada Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Bahwasanya yang namanya hidayah kita nggak tahu. Bisa jadi yang dulunya dia sufi masuk ke dalam salafi. Yang tadi khariji masuk ke dalam salafi. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Akidah yang senantiasa mengagung-agungkan, menggaungkan tauhid, meninggalkan syirik, yang senantiasa menggaung-gaungkan untuk menghidupkan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Karena antara tauhid dan syirik nggak bakalan bisa bersatu. Antara sunnah dan bid'ah nggak bakalan bisa bersatu. Nah, beliau dengan alasan seperti inilah membuat kutip ya Al-Firqatu An-Najiyah, agar kita bisa mengetahui mana yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mana pula golongan-golongan yang akan mendapatkan ancaman neraka. Tetapi di sini globalnya saja ya, globalnya saja.